Apa saya bisa minta keterangan sedikit? Dia masih terlalu lemah untuk diajak bicara. Dok, kalau seandainya kondisinya sudah agak pulih, tolong secepatnya kabarin saya. Baik. Terima kasih. Ya. Permisi dulu. Hai Dil, selamat datang. Silakan Mas. Ini kenapa nih? Ceria banget hari ini. Kamu tau nggak? Baru pertama kali ini sejak Berlian pergi, aku tuh ngerasa Dila sahabat aku. Baru kali ini sebahagia ini. Ada apa? Ada deh. Ayo, abis ngapain sama Ferry? Ada kayak duduk-duduk yang nggak apa-apa. Abis? Tahu? Ferry bilang, begitu Berlian sehat, dia menyuruh mamahnya ngelamar aku sama si Rul. Bener dia? Aduh, congratulations ya Dila. Thank you. Aku seneng banget tau gak denger kabar gembira ini, Del. Aku seneng karena sahabatku juga bahagia. Rul, kamu tahu kan, kamu satu-satunya sahabat aku yang benar-benar sahabat. Aku juga mau kamu bahagia loh, Rul. Aku akan ngerasain bahagia kalau aku sudah ketemu sama seseorang yang bisa ngegantiin posisi Kak Denny di hati aku, Del. Sekarang ini yang pasti aku lagi nunggu perkembangan. Mamaku bilang anak temennya baru aja pulang dari Australia. Dia sudah selesai kuliah di sana. Terus mamaku dan temennya sama-sama mau ngenalin dan ngedeketin aku sama cowok itu, Del. Aku sih sebenarnya pengennya kamu jadiannya sama Kak Denny, Rul. Tapi ya emang Kak Denny yang goblok. Dia tuh nggak sadar ya, dia tuh nyanyain sesuatu yang berharga. Ya emang karena goblok itu kali ya. Tahu bingung. Sebenarnya yang goblok itu bukan Kak Denny lagi, Del. Yang goblok itu aku. Kenapa aku terus-terusan ngobrol dia? Padahal aku sendiri tahu kalau di mata Kak Denny aku tuh nggak ada nilainya sama sekali. Rul, gak gitu kok. Hei. Mbak, hitung lagi. Tolong bukti penyetorannya. Ya. Ngapain lu jauh-jauh kesini? Wih, Fer, lu nyetor duit ngapain kesini? Di Jakarta kan ada. Apa jauh-jauh ke puncak? Bukan urusan lo. Ya, memang bukan urusan gua sih. Tapi ada rada aneh aja. Kalau mau nyetor beginian, daripada jauh-jauh, foto tema aja. Zaman kan makin canggih, ya nggak? Suka-suka gue ya. Gua mau tanya nih, kayaknya belakangan lu jarang ke kampus deh. Kemana aja sih? Gue lagi bikin penelitian untuk skripsi gue. Oh, penelitian. Ada pertanyaan lagi? Ada nggak? Nggak ada. Lu judes amat. Berantakan. Lu nggak kangen liat muka temen lu ini? Mbak. Hah? Ngitungnya
Yang bener ya, jangan sampai salah. Soalnya ini dia teman baik saya. Oke? Fer, gue cabut dulu ya. Sukses buat penelitiannya. Udah dihitung. Oh, udah. Ferry. Halo. Selamat siang, Om Burhan. Saya Benny. Om, ada kabar bagus. Saya tahu di mana Ferry sekarang. Oh ya Om, kalau Om mau tahu di mana Ferry sekarang, saya bisa kasih alamatnya kalau mau. Nggak usah, Ben. Nanti saja kalau saya perlu, saya hubungin kamu lagi. Makasih, Ben. Halo? Halo? Om? Ya ditutup. Gimana sih? Dulu ngotot pengen tahu informasi tentang Ferry. Sekarang udah dapat informasi di mana alamatnya. Cuek bebek acu bebe. Maunya apa sih ini orang? Emangnya gue information apa? Aneh. Dulu si Dila dilarang kuliah di Jakarta kan gara-gara pacaran sama Ferry. Sekarang si Ferry malah di sini. Ada urusan apa ya dia sama Tante Dewi? Wah, gak beres nih. Rese tuh anak. Halo. Kamu? Emang ada siapa lagi? Kamu ngapain datang senyum-senyum? Kayak nyengir lagi kayak kuda. Jah, siapa yang buat kuda? Nggak ada. Ini senyum paling menawan nih. Aku tuh senang banget. Ternyata yang bukan itu ternyata adalah kamu. Udah deh. Ben, aku nih lagi sibuk. Aku nggak punya waktu untuk basa-basi. Kamu ngapain mau kesini? Aku tadi lihat Ferry ke rumah Dila. Masa sih? Sumpah mampus. Kamu mau mampus aja sendiri. Nggak usah pakai sumpah-sumpah segala deh. Wah, tega banget. Aku tuh serius. Masa kamu nggak tahu sih kalau Ferry sering ke rumah Dila? Memangnya aku satpam rumahnya Dila apa? Sampai aku tahu semua tamu yang datang ke rumahnya dia. Gila ya. Ya, at least kamu kan teman dekatnya, Nek. Ya kalau kamu di satpam ya nggak tahu deh.
Kalau aku nggak tahu Ferry ke rumah Dila atau gimana tentang mereka tuh wajar. Aku jarang pulang ke puncak kan. Kalau kamu nggak masuk akal kalau nggak tahu. Udah deh, mau masuk akal kayak nggak masuk akal, terserah. Ya udah deh, Benny percaya. Tapi boleh dong, kalau teman kamu yang imut ini minta tolong. Gini deh Ben, kalau kamu mau minta tolong aku untuk cari informasi tentang Ferry atau juga tentang Dila, Ya. jawabannya cuma satu, Apa-apa? enggak. Sekarang gini deh, aku bukannya ngusir, tapi sekarang kamu harus pergi karena aku lagi masak, oke? Loh, ya masak ya masak tapi Ro, tunggu dulu dong, Ro. Tunggu, galak amat, Ro. Ro. Katanya teman. Nggak ini, nggak sana, sama aja. Kapan penderitaan Berlian bisa berakhir? Selamat siang, Inspektur Winata. Oh, selamat siang Pak Hardi. Bukti-bukti yang Anda sampaikan tentang rencana Hussein untuk merampas perkebunan Ibu Dewi sudah kami pelajari. Dan bukti-bukti itu sudah bisa menangkap dia. Ibu Dewi tidak bermaksud untuk menghancurkan Saudara Hussein. Laporan ini hanya untuk memberikan peringatan pada dia lah. Saya rasa kalau diberikan ancaman kecil juga bagus. Tapi saya rasa Pak Inspektur lebih tahu lah daripada saya. Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Seandainya kita ada di sana, kita akan melihat wajahnya Hussein begitu terbongkar rahasianya dia. Lukman? Burhan ya? Apa kabar? Apa kabar, Lukman? Baik-baik. Ingatan kamu luar biasa. Saya ngenalin kamu setelah mendengar suara kamu tadi. Kamu juga tidak berubah semenjak di SMA. Ngapain kamu kesini? Kebetulan saya mau nengok ponakan saya. Bobby namanya. Bobby? Iya. Kebetulan sekali. Saya tidak tahu harus menghubungi siapa. Sejak dia dibawa kemari, polisi hanya tahu namanya Bobby. Sampai saat ini, Bobby masih belum bisa diajak bicara. Ayo, kita lihat ya. Kalau pas Berlian sadar, dia inget sama Bobby terus gimana? Jangan sebut-sebut nama bajingan itu. Gara-gara dia, adik saya menderita. Adik saya? Berlian juga adik saya. Kita nggak bisa sepenuhnya nyalahin Bobby dong, Kak Denny. Orang Berlian yang jatuh cinta duluan sama dia. Kak Denny tahu apa sih soal cinta? Kak Denny tuh terlalu patuh sama tante. Jadi hati Kak Denny tuh dingin. Sadar nggak? Perlu contoh. Kak Denny mengabaikan cinta Nurul yang sangat tulus. Saya yakin suatu saat Nurul jadi milik orang lain. Kak Denny baru akan sadar. Sadar kalau Kak Denny kehilangan sesuatu yang sangat berharga yang semestinya bisa jadi milik Kak Denny. Terus sadar, terus kenapa kalau sadar udah telat kan? Terus apa jadinya, nyesel? Kak Denny tuh seharusnya belajar dari sikap Tante Dewi. Yang lihat akibatnya sama Berlian fatal kan?
Sudahlah. Sekarang masalahnya nggak usah diperluas lagi. Karena akan menjadi perdebatan yang panjang. Yang sudah-sudah. Sekarang bagaimana caranya untuk mencari jalan keluarnya? Saya akan meminta Tante Dewi untuk membawa Berlian kembali ke sini. Dan berusaha untuk membahagiakan Berlian. Dengan begitu, semua tentang bajingan itu bisa cepat lupa dari ingatannya. Emangnya Kak Denny kira hati itu kayak coretan di papan tulis ya? Hah? Gampang gitu dihapus. Apa alasan kamu mengatakan tidak mudah? Buktinya, kamu sendiri dengan cepat bisa melupakan cowok Jakarta yang pernah dekat sama kamu. Setiap sesuatu pasti ada jalannya. Maksud saya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dokter, sebagai teman lama, saya minta dengan sangat, tolong perhatikan kondisi anak ini. Itu tidak usah kamu ragukan. Semua pasien yang dirawat di rumah sakit ini selalu akan mendapatkan perhatian yang terbaik. Dan saya minta tolong dokter, kalau polisi sampai menanyakan, tolong katakan bahwa saya tidak ada hubungannya sama anak ini. Dan saya sendiri baru tahu kalau anak ini menggunakan obat-obat terlarang. Kalau diperbolehkan, saya mau nungguin anak ini di sini, boleh ya? Nggak apa-apa. Untuk kamu, saya izinkan. Makasih, Dok. Iya, ya. Maaf, saya tinggal dulu ya. Karena ada pasien lagi yang harus saya periksa. Oke? Terima kasih. Yuk. Benny nggak mungkin percaya, Rul. Kalau kamu nggak tahu Ferry di sini, ya nggak sih? Iya juga sih, Del. Tapi aku yakin banget kalau si Benny itu akan curiga sama Ferry. Dan dia juga akan memata-matain Ferry. Aduh, kayaknya, Del, kamu harus sekarang juga ngomong sama Ferry tentang hal ini. Gimana ngomong sama Ferry, Rul? Orang dia sama Kak Denny terus pagi, siang, sore, malam ngomongin kerjaan. Ya lihat nih sampai nggak ada waktu buat saya. Nih sampai malam kayak gini nih masih sama Kak Denny ngomongin kerjaan. Gimana coba? Gimana ya? Ada aja. Mau kemana kamu, Bob? Saya mau pergi dari sini. Mau pergi kemana? Kemana saja, asal tidak di sini. Saya takut berurusan dengan polisi, Pak. Saya juga tidak mau urusan dengan polisi. Lebih baik kamu ikut saya dan tinggal di rumah saya, Bob. Orang-orang Chandra Lukita pasti akan membunuh kamu kalau melihat kamu.
Bagi saya, menghadapi hidup lebih sulit daripada harus mati, Pak. Hidup bagi saya tidak ada artinya. Kalau kamu memilih mati, kenapa kamu tidak lari dari sini? Saya tidak ingin siapapun menemukan mayat saya, Pak. Saya ingin menghilang tanpa bekas. Karena saya takut. Takut kalau Berlian tahu saya mati. Saya terlalu sayang sama dia, Pak. Bob, kamu tahu kondisi Berlian saat sekarang? Berlian kondisinya sangat parah sekali. Dia depresi berat karena kepergian kamu. Bob, demi Berlian, Ibu Dewi meminta saya untuk mencari kamu, Bob. Sudahlah, ceritanya panjang sekali. Lebih baik kamu ikut saya. Saya sudah lama sekali hidup di dunia hitam ini. Dan saya tahu pasti untuk menyelamatkan kamu. Karena Dr. Lukman tidak tahu persis alamat saya. Kita ini seperti telur di ujung tanduk. Setiap saat, Dewi bisa menjerumuskan kita ke dalam penjara. Saya juga nggak habis pikir. Dari mana polisi bisa mendapatkan bukti-bukti tentang rencana kita ini? Hardy. Pasti dari Hardy. Karena cuma dia yang tahu rencana kita. Enggak. Saya nggak yakin kalau dia bisa kerja sendiri. Saya rasa Denny keponakannya Dewi. Dia yang jadi pengumpul informasi. Denny tidak selihai itu. Tidak mungkin dia. Saya kenal betul siapa Denny sejak dia masih kecil. Ferry. Nggak salah lagi. Pasti Ferry. Oke. Siapapun yang membantu Hardy tidak perlu kita permasalahkan. Yang penting sekarang bagaimana kita keluar dari situasi seperti ini. Ya, ayo kita pikirkan sama-sama. Bagaimana cara yang terbaik supaya masalah kita ini tidak sampai ke pengadilan. Maaf Pak Husen, saya ada urusan keluarga. Kalau boleh, saya permisi dulu. Silakan. Lagi pula saya pikir pembicaraan kita tunda dulu. Yang jelas, kalau nanti saya mendapatkan berita yang penting, saya akan segera hubungi kalian. Ya. Oke? Kita tunggu. Selamat malam. Halo, ya, Fen, udah pada sembungan ya? Gue nggak bisa datang malam ini kayaknya nih. Ada urusan penting banget, lebih penting urusan negara pokoknya deh. Masalah traktir gampang lah Benny. Minggu depan gue tarik dugem semuanya, di mana aja deh ya. Oke? Ya gitu dong. Have a nice weekend ya semuanya ya. Yo, bye. Ada apa? Pak, tadi nggak sengaja Benny dengar pembicaraan Papa sama teman-teman Papa. Rasanya Benny tahu biang kerok yang bikin Papa tuh kayak gini. Si biang kerok itu namanya Ferry. Memangnya dia itu siapa? Ferry itu teman Benny waktu di kampus. Dia kakak kelas Benny. Nah dia pacaran sama Dila, tapi ketahuan sama Tante Dewi. Gara-gara dia juga waktu itu Dila tuh ditarik kembali ke puncak. Terus apa hubungannya dengan masalah Papa? Loh, sekarang dia itu kerja di perusahaannya Tante Dewi. Kalau nggak ada apa-apa, rasa-rasanya tuh aneh.
kalau sampai Tante Dewi itu bisa mempercayakan masalah keuangan perusahaan itu sama si Ferry. Itu misterius loh, Pak. Misterius banget. Nah, Papa kenal nggak sama teman Papa yang Om Burhan? Ya? Nah, Om Burhan itu minta tolong aku untuk mata-matain si Ferry selama Ferry di kampus. Bahkan sampai masa ngilangnya Ferry dari kampus aja masih minta tolong sama aku, Pak. Untuk apa? Wah, untuk apanya aku nggak tahu deh. Aku sendirinya masih bingung sampai sekarang. Tapi Om Burhan waktu itu bilang, Ferry itu anak temennya dia yang lagi dinas di luar negeri. Tapi anehnya, tadi siang tuh aku telepon Om Burhan. Dia nggak histeris, Pak. Padahal aku tuh telepon dia untuk ngasih tahu Ferry lagi di rumah Tante Dewi. Dia cuek banget, Pak. Cuman, cuek, Pak. Nggak peduli sama sekali. Rasanya ada keterkaitan yang aneh. Maksud Papa? Mungkin Burhan itu mau mengambil alih perusahaannya Dewi. Nah, dia menggunakan Ferry sebagai kuda Troya. Nah, untuk melicinkan jalan mereka menjatuhkan Papa. Loh, emangnya si Om Burhan minat juga ya sama bisnis teh? Loh, Burhan itu penjahat. Hah? Nah, mungkin dia itu mau pensiun dari dunia hitam. Supaya hidupnya senang, hidupnya tenang di puncak sini. Begitu. Gimana ya? Oke. Pak, Benny ada ide. Gini, Pak. Gimana kalau Benny temuin si Om Burhan? Aku pura-pura ngasih tahu dia keberadaan si Ferry. Sambil Benny korek-korek nih. Aku pancing-pancing dia. Kira-kira hubungan apa si Om Burhan sama Ferry? Gimana? Kalau Papa ngizinin, Benny berangkat malam ini juga. Supaya besok pagi-pagi Benny bisa ketemu sama Om Burhan. Gimana? Ide kamu boleh juga. Anak siapa dulu dong? Benny. Oke. Tapi ingat, ya. Apa? Kamu jangan nyetir sendiri. Pak. Sudahlah, kamu bawa supir. Oke? You're the best, Pak. Yes! Di sini kamu aman dari kejaran anak buah Chandra Lukita dan juga dari polisi. Terima kasih, Pak. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya tidak tahu perasaan saya bagaimana. Yang saya tahu sekarang ini adalah Bapak telah membangkitkan rasa keinginan saya untuk sembuh, Pak. Ya, saya akan melakukan apa saja untuk kamu. Supaya kamu sadar dan kembali ke jalan yang benar, Bob. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih, Pak. Ya, Bob. Alangkah bodohnya Ferry, Pak. Dia telah menyia-nyiakan kasih sayang Bapak. Bodoh sekali dia. Dia nggak bodoh. Dia nggak bodoh, Bob. Hatinya terluka karena perbuatan saya. Dan sampai sekarang, luka hatinya belum sembuh, Bob.
Bagaimana perasaan kamu pagi ini, Bob? Saya merasa lebih baik, Pak. Tapi kamu mesti harus istirahat, Bob. Terima kasih, Pak. Halo, Burhan. Halo, Lukman. Kalau ada orang-orang di samping di situ, kamu jangan sebut nama saya. Dan tolong juga jangan sebut nama Bobby. Kenapa? Saya membawa Bobby untuk menyelamatkan dia dari orang-orang yang mau membunuh dia. Bobby punya misi kemanusiaan yang harus dia selesaikan sebelum saya melapor ke polisi. Dokter, saya minta Anda pura-pura tidak tahu dengan kejadian ini. Baik, kalau memang itu mau kamu. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Pak, bagaimana kalau dokter Lukman lapor polisi? Mudah-mudahan dia tidak melakukan itu, Bob. Ngapain kamu di sini? Saya belum sempat ngomong sama kamu. Habis dari malam sampai pagi kamu sama Kak Denny terus. Mau ngomong apa? Nurul semalam cerita sama saya kalau Benny tahu kamu di sini. Benny ke rumah Nurul, terus dia nanya ke Nurul apa urusan kamu di rumah saya. Saya juga belum sempat bilang sama kamu kalau saya sempat ketemu dengan Benny di bank. Dia nanyain saya apa urusan saya di sini. Ya tapi saya cuekin aja. Terus dia ngikutin saya. Terus kita mesti gimana dong? Ya biarin aja, cuekin. Cuekin? Ya, iya biar dia bingung. Kamu kok ikut bingung? Tahu sih. Kamu kan tahu, saya kan sudah jadi tamu resmi di sini, ya kan? Kamu salah bingung. Udah tenang aja. Pokoknya soal Benny jangan diurusin, oke? Memang semalam ada yang mengunjunginya, tapi saya lihat hanya sebentar, terus pergi. Setelah itu saya tidak tahu lagi karena saya pulang. Dalam kondisi lemah seperti kemarin itu, Dok, apa mungkin dia pergi sendirian? Kemungkinan dia diculik oleh orang-orang yang pernah mau mencelakakan dia. Mungkin juga. Dokter tahu orang yang dekat dengan yang bernama Bobby ini. Siang, Mbak. Siang, Mas. Pak Burhannya ada? Wah, Pak Burhannya pergi, Mas. Pergi kemana dia? Mungkin ke rumah Bu Ira, Mas. Bu Ira? Siapa tuh Bu Ira? Bu Ira itu istrinya Pak Burhan. Oh, mantan istrinya. Bukan, masih jadi istrinya, Mas. Masih jadi istrinya? Iya. Aneh. Kenapa dia nggak tinggal sama istrinya aja tuh rumah? Dan Ferry, anaknya Pak Burhan, nggak mau nerima bapaknya tinggal satu rumah, Mas. Apa? Ferry anaknya Pak Burhan? Iya, Mas. Anak kandung? Iya, benar, Mas, anak kandung. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.